Bebas dari penjara, Ray Utami siap kembali berkarya. Tapi untuk kembali ke dunia hiburan, Ray merasa perlu makeover penampilannya. Selain ingin menurunkan bobot tubuhnya, Ray juga gercep menjalani perawatan kecantikan agar wajahnya kembali glowing seperti dahulu. Tapi apakah kasus ikan asin membuat image Ray negatif hingga banyak produser yang menjauhinya? Saat Pablo Benoa, suaminya masih di penjara, benarkah Ray siap solo karir bikin konten YouTube agar periuk nasinya tetap ngebul? Seperti apa hari-hari berat yang dilalui Bibi Ardiansyah pasca Vanessa Angel istrinya kembali masuk penjara? Benarkah Baby Gala, putra Bibi dan Vanessa sempat sakit karena tak biasa meminum susu formula? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengupas kehidupan Ray Utami pasca bebas dan masa kelam yang harus dihadapi keluarga Vanessa Angel. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Dua minggu menghirup udara bebas, Ray Utami tak sabar ingin comeback ke industri hiburan. Masa-masa mengurung diri di rumah dan takut bertemu wartawan sudah lewat dari hidupnya. Sekarang Ray seolah ingin mengejar kesuksesan yang tertunda gara-gara kasus ikan asin yang membuatnya diganjar hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Meski sang suami Pablo Benoa masih meringkuk di penjara, Ray ingin survive menafkahi keluarganya. Sejumlah tawaran menjadi bintang tamu pun disambarnya. Jika perjalanan hidupnya bisa menginspirasi orang banyak, Ray tak malu mengungkap aib yang disembunyikannya. Lalu benarkah saat terpuruk di penjara, Ray pernah ingin mengakhiri hidupnya? Kita orang bebas, tiba-tiba terkungkung di satu ruangan. Jauh dari keluarga. Diisolasi 24 jam aja pasti. Benar. Bosennya minta COVID aja. Tapi di situ masih pegang handphone kan, ya kan? Ini benar-benar terputus dengan dunia luar. Terputus dengan dunia luar, komunikasi terbatas, ruang gerak terbatas. Selama bayangkan 1 tahun 4 bulan, bulat gitu kan, full menjalani. Awal-awal pasti gak terima, gak mau makan, gak bisa tidur, marah-marah, nangis terus. Pokoknya menyalahkan diri Tuhan tidak adil, kenapa gak adil banget gitu loh maksudnya. Ujianku besar banget, ada suami istri di dalam, kemudian anak jauh, masih menyusui, masih kecil juga. Terus psikis terganggu, apa aku melakukan sesuatu yang menenggak itu loh, cairan pembersih lantai, aku bilang itu aja lah. Jadi kan dengan aku nggak ada berarti beban hidup juga hilang gitu kan. Ya, sebelum tersandung kasus ikan asin bersama suaminya dan Galih Ginanjar, Ray dikenal sebagai selebriti yang glamor. Mantan presenter olahraga ini acap kali memamerkan gaya hidup hedon lewat video liburan mewah, shopping di luar negeri juga barang-barang branded yang dipakainya. Tapi bilik penjara seolah menjadi sekolah iman dan kepribadian bagi Ray. Di sanalah ia merasa tak berharga, tenggelam dalam lautan luka dalam dan tak bisa bangkit tanpa pertolongan Tuhan. Tapi setelah mengerti 3 kekuatan mental, sabar, ikhlas, dan tawakal, Ray bisa berpasrah diri pada Sang Maha Pencipta. Di titik inilah ia mantap berhijrah. Sekolah. Ilmu S3. Sekolah ilmu sabar, ikhlas, dan tawakal. Aduh, itu berat. Aku sih masalah kayak gini aja, udah mau mati gitu loh maksudnya. Padahal ada makhluk kecil yang menunggu kamu. Iya, padahal dan egois banget aku kayak gitu. Terus akhirnya tersadar seketika itu juga, oh ya aku jangan sampai melakukan hal bodoh kayak gitu lagi. Iya benar. Jadi aku kuat, ikhlas. Akhirnya apa yang bisa bikin aku tenang ya, mulai menutup aurat. Kalau misalnya aku nggak niat, kalau hijab cuman untuk pencitraan, misalnya keluar karena sidang aja, kan ada ya hijab yang memang kayak dia lagi sidang akhirnya dia pakai hijab. Tapi aku di dalam penjara yang notabene-nya nggak ada AC, panas, tetap aku hijab lengkap. Sebelum bebas juga udah berubah. Dia hijrah 100%, 99% lah ya. Kalau 100% ini nggak mungkin ya. Udah hijrah, sekarang semua orang tahu, dari nggak pakai hijab,
senang, bahagia kita melihat dia bebas, bisa kumpul lagi sama kita keluarga, sama terutama sama anaknya yang masih kecil ya. Setelah berhijrah, Ray merasa godaan yang dihadapinya semakin besar. Terlebih setelah ia menyatakan comeback ke dunia hiburan, banyak teman yang mengajaknya dugem, menawarkan kesenangan duniawi yang dulu membuatnya terlena. Tapi Ray seolah tak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dulu ngelihat orang yang hedon gitu ya, misalnya dia bisa warawiri kesini, enak ya, pengen banget ya, pengen kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang ngelihat yang kayak begitu, oh ya mungkin itu rezekinya dia, dan aku percaya kalau memang aku hanya dapatnya segini, harus bersyukur dan aku menantikan yang kehidupannya selanjutnya. Dan saya juga nggak pernah merasa minder atau trauma, karena apa? Dari yang dulu kita ambil pelajaran apa aja potensi-potensi yang bisa mengakibatkan atau menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang seperti itu, kita hapuskan yang hal seperti itunya, bukan untuk membuat kita trauma untuk kedepannya. Meski sudah berhijab, bukan berarti Ray menomorduakan penampilan. Ray sadar di dunia showbiz penampilan adalah aset berharga. Itu sebabnya beberapa waktu lalu, ia menjalani perawatan di sebuah klinik kecantikan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ini adalah perawatan pertama Ray setelah keluar dari penjara. Penting sekali, harus sangat penting, karena kita di dunia entertainment kan yang dilihat kan audio visual. Satu itu, yang kedua kan kebersihan sebagian dari iman. Sebagai kita orang muslim harus menjaga kebersihan, dan Allah juga kan suka dengan keindahan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita memang menjaga tubuh kita, artinya kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah sama kita. Sadar bobot tubuhnya bertambah karena kurang olahraga selama di rutan, Ray ingin mengecilkan perut dan pahanya. Lantas treatment apa yang dilakukan Ray untuk memperlangsing tubuhnya? Yang sesuai kebutuhan aja kan, karena aku di dalam terlalu lama, 1 tahun 4 bulan, jadi memang harus bener-bener untuk awal-awal ya pasti kita bener-bener melakukan kayak bukan perombakan ya, tapi treatment yang menyeluruh gitu. Nyicil tuh ya semuanya, kayak kemarin udah alis sama bibir, sekarang perawatan tubuh, nah besok mungkin akan ke gigi, dan besoknya lagi mungkin akan ke bulu mata. Ya, selama halal dan aman, Ray tak sungkan menjalani treatment mutakhir. Untuk treatment mempertirus pipi dan mengencangkan kulit wajah, ia melakukan tanam benang. Hai pemirsa, kali ini aku baru selesai treatment Hydra Facial. Langsung kelihatan glowing, muka aku langsung kayak cerah, enteng, bersih, dan sekali treatment tuh kayak kelihatan pori-porinya kecil banget. Nah, buat kamu yang pengen juga melakukan treatment, aku rekomendasikan treatment Hydra Facial ini. Selanjutnya kita tunggu treatment-treatment yang lain, oke? Pemirsa, hari ini aku udah selesai treatmentnya, dan hari ini banyak banget pengerjaannya, tapi dikhususkan di bagian wajah. Tadi ada botox, filler, tanam benang aptos, dan meso, penghancur lemak di bagian tubuh atau body contour. Jadi ini hasilnya, tapi ini belum sempurna karena ini masih ada sisa-sisa anestesinya, dan juga nanti akan terlihat setelah 1-2 hari ke depan, atau lebih perfectnya lagi seminggu baru bener-bener kelihatan. Tapi ini udah kayak kenceng banget gitu, kayak ketarik. Jika Ray melakukan cara-cara instan untuk melangsingkan tubuh, tidak demikian dengan seterunya pada kasus ikan asin. Fairuz Arafiq dan Sony Septian suaminya lebih senang melakukan olahraga teratur untuk mendapatkan bobot tubuh ideal.
Virus yang sempat berhenti olahraga setelah mengalami keguguran, sekarang getol menggenjot latihan fisik di bawah bimbingan instruktur pribadi. Aku ngerasa kayak olahraga tuh kayak buat sehat sih gitu, kayak bonusnya tuh badan kita jadi bagus gitu, dapat itu pengen gitu kurus, nggak bohong lah, pengen berat badan ideal lagi gitu. Dan alhamdulillahnya semuanya sekarang celana baju tuh udah mulai enak dilihatnya, tuh makainya tuh udah mulai enak gitu. Kalau kemarin kan kayak sempet gila gede banget nih gue gitu, terus kayak gitu karena kan udah yang ketiga itu kan sempet membesar lagi juga, terus udah gitu kaki pegel, berasa pegel. Sekarang udah enggak. Aku baru kayak 5 kali latihan aja itu lingkar pinggang sama pinggul aku udah mulai mengecil gitu, dan udah mulai kebentuk gitu. Dan pas 10 kali latihan, setiap orang yang lihat aku semua kaget gitu kan, gila lo cepet banget kurusnya gitu. Ya, saat ditanya tentang kebebasan Ray dan rencana istri Pablo Benua itu untuk comeback, Virus dan Sony berusaha mengelak. Kasus yang Ray Utami sudah bebas. Aduh, malas bahasnya kalau itu. Gimana? Nanti aja bahasnya di rumah lagi. Iya, nanti aja. Kalau ketemu lagi di luar baru bahas. Lalu benarkah Ray saat hendak syuting konten, trauma melihat studio tempat Galih membeberkan kasus ikan asin? Benarkah studio itu akan dirombak untuk membuang sial? Bagaimana Vanessa Angel memberikan ASI kepada putranya saat ia berstatus narapidana? Satu terpidana kasus ikan asin, Ray Utami, sudah menghirup udara bebas. Tapi karena Galih Ginanjar mengajukan banding, vonis dan hukuman yang dijalani Ray belum memiliki kekuatan hukum tetap. Lantas bagaimana bila banding Galih dikabulkan pengadilan tinggi dan hukuman Ray diperberat? Mungkinkah Ray akan kembali masuk bui? Karena takut proses banding memperlama kasusnya, Vanessa Angel pun enggan mengajukan banding. Ia memilih masuk penjara dan menjalani sisa hukumannya daripada status hukumnya tergantung. Lantas seperti apa hari-hari yang dijalani Vanessa di rutan Pondok Bambu? Benarkah pada jam besuk Vanessa masih bisa memberikan ASI eksklusif kepada Baby Gala, putranya bersama Bibi Ardiansyah? Dua seteru dalam kasus ikan asin, Ray Utami dan Virus Arafik, seolah berlomba menurunkan bobot tubuh plus mempercantik diri. 4 tahun lalu, Virus juga sempat bersaing soal kecantikan dengan Barbie Kumalasari, tepatnya saat Galih baru menikah dengan artis yang digelari Ratu Halu itu. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Virus dan Ray sudah berhijab dan menanggalkan keglamoran mereka. Hanya Barbie Kumala yang masih eksis dengan gimmick halunya. Ya selama ini kan aku bagian apes melulu ya. Jadi kalau aku ngomong apa nggak pernah dipercaya ya kan, dibilang pengacara kaleng-kalengan, halu lah, artis halu lah, artis yang nggak pernah ngetop karena kasus ikan asin lah. Kalau kata di Al-Quran tuh Allah tuh sebagaimana yang kita sangkakan. Kalau kita berprasangka baik ya maka yang akan terjadi adalah baik gitu. Jadi aku berprasangka baik, caranya ya aku menunjukkan bahwa aku banyak perubahan gitu. Seringnya sholat, dari cara berpakaian, mungkin lebih mengontrol emosi, lebih sabar, lebih ikhlas gitu. Jadi nggak pengen mikirin gimana banget, jadi lebih ke mengalir aja sih, mengalir begitu aja. Jadi kita lebih banyak doa sama Allah, enjoy, happy gitu. Jadi nggak mau terlalu dipikirin.
sekarang kan udah ada pembuktiannya. Aku ini Kumala Lubis, alhamdulillah berpartner juga kan sama Bang Denny Lubis juga. Ya ada untungnya juga ternyata artis jadi kuasa hukum jadi enak juga ya. Oh Kak Barbie ya. Ada kenal. Dipermudah biasanya kan kalau ngelihat wah Bang Denny kan kayaknya kan mungkin wah ya gitu. Pas lawyernya aku, oh Kak Barbie ya, yaudah deh aku mau deh tapi foto dulu ya Kak, gitu ya. Barbie memang berbeda, seolah memiliki dunianya sendiri. Sedangkan Virus dan Ray selain sudah mengurangi aktivitas sinetron, mereka juga punya channel YouTube pribadi. Virus dan Sony yang baru beberapa bulan membuat channel Son 5 Family sudah meraup 174.000 subscriber. Sedangkan Ray dan Pablo yang sudah eksis menjadi YouTuber sejak 3 tahun lalu, baru mengumpulkan 312.000 subscriber karena sempat vakum setahun lebih akibat kasus ikan asin. Tapi setelah bebas, Ray seolah memiliki energi lebih untuk membuat konten baru. Beberapa waktu lalu, tim MNC Media melongsok studio Ray di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hai pemirsa, apa kabar? Senang banget, udah lama banget Ray nggak menyapa pemirsa. Selamat datang di studio YouTube-nya Ray Utami yang berada di Sentul. Silakan masuk. Ini kesini kelihatannya hitam-hitam karena memang kita pada saat itu mau bikin konten arwah ya, konten horor. Nah ini ada properti-propertinya. Nah ini aku bikin mini stage. Ada soundnya juga udah disiapin 2 mini stage di sini. Nah ini udah aku tandain. Jadi buat acara aku mau bikin stand up comedy. Jadi stand up show, tapi dibentuknya di YouTube gitu. Makanya ini udah tersedia bangku-bangku yang udah aku susun buat bangku penonton. Sekarang kita agak geser sedikit, ini yang sangat bersejarah pemirsa. Begitu set langsung ngeh deh. Silakan. Seluruh jagat raya Indonesia benar-benar tertuju pada background ini gitu loh, background. Ya itu pada saat kita pembuatan video ya aku duduk di sini, ya kan. Gali di sini. Nah, di sini dulu ada sofa juga seperti ini. Satu lagi, ada sofanya di luar aku pindahin. Nah, di sini adalah posisi duduknya Kumalasari. Sini. Jadi persis di sebelahnya Gali gitu. Lihat deh ini background ini adalah background terhits seluruh wallpaper Indonesia. Karena apa? Ingat gak ini yang membuat kita jatuh bangun di kehidupan ini, dan ini juga yang membuat kita kuat. Ya, studio dengan dinding karakter itu selalu mengingatkan Ray pada kasus ikan asin yang membuatnya dihujat oleh netizen seluruh Indonesia. Meski senang dengan konsep artistik studionya, Ray ingin mengubahnya secara total untuk menghadirkan suasana dan semangat baru. Lalu benarkah studio tempat syuting ikan asin itu dirombak untuk membuang sial? Lagi persiapan studio ya, aku kan udah siapkan satu rumah khusus untuk studio YouTube gitu. Jadi lagi direnovasi semuanya, dibagusin dulu. Insya Allah 1-2 minggu ini memang udah jalan lagi. Insya Allah YouTube-nya masih sama, hanya mungkin namanya aku belum tahu ya, akan diganti karena ingin suasana baru, ingin konsep baru, ingin strategi yang baru, mungkin akan diganti gitu. Seolah ingin menebus kehilafannya di masa lalu, Ray ingin membuat konten yang menginspirasi dan bermanfaat bagi halayak. Tapi untuk menggelontorkan konten terbaru pengganti vlog mulut sampah, Ray masih harus berdiskusi dengan Pablo yang saat ini masih mendekam di LP Cipinang. Pablo yang divonis 1 tahun 8 bulan penjara, kemungkinan baru bebas 4 bulan mendatang. Rencana besar ya ingin YouTube lagi, ingin membesarkan YouTube lagi, karena walau bagaimanapun aku besar dari YouTube. Ya kan, walaupun sebelumnya aku presenter, tapi nama aku dikenal ya karena YouTube gitu. Jadi aku tetap akan bikin YouTube.
tetapi yang menginspirasi dan juga positif dan konsepnya lebih oke dari sebelumnya. Mau tidak mau ya harus berjalan karena kalau nunggu dia kan masih ada beberapa waktu yang harus dijalani. Jadi kita mau tidak mau ya saya harus jalan duluan. Kasihan juga dia kan di dalam kalau akunya bergantung gitu, nggak melakukan sesuatu ya, kita sudah di luar ya, kenapa tidak kita berkarya lagi. Sebagai pembuat dan pengedar konten asusila, Pablo dan Ray bisa jadi beruntung lantaran hukuman mereka lebih ringan dari ganjaran yang diterima Galih, yaitu 2 tahun 4 bulan. Padahal sebagai bintang tamu, Galih tak tahu apa-apa tentang penyebaran konten asusila itu. Itu sebabnya ia mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Alhasil karena banding itu, kasus ikan asin belum memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, jika banding Galih diterima pengadilan tinggi dan hukuman untuk Pablo dan Ray diperberat, Ray bisa masuk penjara lagi. Galih sebagaimana proses hukum di tingkat kasasi, maka beliau masih menunggu putusan kasasinya. Kenapa ada yang masih di dalam dan di luar? Karena memang dalam putusan itu kan berbeda-beda masa tahanan. Sehingga ketika masa yang bersangkutan salah satu terdakwa sudah memenuhi, sehingga dia demi hukum harus keluar dahulu. Ya kita berharap sebenarnya cepat, cuman memang secara hitungan masih jalan 3 bulan ya Mbak ya? Hampir 4 bulan. 4 bulan malah, udah 4 bulan. Cukup lama juga. Berbeda dengan kasus ikan asin, kasus narkoba yang membelit Vanessa Angel sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena Vanessa tak mengajukan banding atas vonis 3 bulan penjara plus denda 10 juta rupiah yang dijatuhkan padanya. Kini sudah 4 malam Vanessa meringkuk di Hotel Prodeo bersama narapidana wanita lainnya. Ya prihatin lah, intinya prihatin. Kalau secara hukum ya memang kembali lagi kan ke Vanessa, karena kan kemarin sebenarnya ada langkah-langkah hukum lainnya, misalnya banding. Tapi kan kalau saya lihat ya keputusan dari pihaknya Vanessa menerima, jadi tidak banding kan, langsung menerima putusan itu, makanya langsung menjalani sisa hukuman kan. Ini kan jadi edukasi juga ya. Perbedaan tahanan sama narapidana. Saat ini posisinya dia sebagai narapidana dan wajib menjalankan pidananya sesuai dengan putusan pengadilan dan sudah dieksekusi oleh kejaksaan. Apakah hukuman ini adil atau tidak, dalam kondisi seperti ini adil atau tidak ditahan, itu nggak bisa kita yang bisa menilai, karena kan ini putusan hukum, jadi memang harus patuh. Ya, Rabu pagi 18 November lalu, Putri Dodi Sudrajat ini menyerahkan diri ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Bibi Ardiansyah dan Dewi Zuliawati, suami dan ibu mertua Vanessa, tak kuasa menahan kesedihan ketika melihat bayang-bayang Vanessa menghilang di balik pintu belenggu. Jadi dia selalu bersedih. Tadi bicara dalam sebentar sama saya sendiri, dia nangis. Bang, sana. Mudah-mudahan yang penting kamu jaga kesehatan kamu di sini, kamu jaga diri kamu di sini, berbaur dan bergaullah di sini gitu aja. Lantas bagaimana perjuangan Bibi menjadi ayah sekaligus ibu bagi baby Gala? Benarkah karena alasan protokol kesehatan, Vanessa tak bisa menyusui baby Gala di penjara? Menjadi ayah sekaligus ibu terpaksa dijalani Bibi Ardiansyah. Jika dipikir, sisa hukuman kurungan 1,5 bulan yang dijalani Vanessa Angel, istrinya tidaklah terlalu lama. Tapi bagi Bibi dan Vanessa, hukuman ringan itu seolah menjadi siksaan paling berat lantaran baby Gala harus stop mengkonsumsi ASI eksklusif. Lalu benarkah Bibi tengah memperjuangkan agar sang istri bisa bebas sebelum malam pergantian tahun? Bagaimana perasaan segenap keluarga besar mengingat saban tahun kasus hukum selalu menjerat keluarga Vanessa?
Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, kenyataan pahit nyatanya harus ditelan Vanessa Angel dan sang suami Febri Ardiansyah alias Bibi. Melalui vonis hakim, Vanessa harus menjalani sisa hukuman terkait kasus narkoba yang menjeratnya. Yang mengejutkan netizen, isu bahwa Vanessa tinggal menjalani sisa hukuman 1,5 bulan yang menyeruak usai sidang putusan kini dibantah oleh Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Rika Aprianti. Menurutnya, Vanessa baru bebas 17 Januari mendatang. Jika Vanessa masuk penjara sejak 18 November, berarti ia harus menjalani sisa hukuman selama 60 hari. Jadi sekarang itu Vanessa Angel bukan dalam masa penahanan tapi sudah menjalankan pidana. Karena sudah ada putusan dari Pengadilan Jakarta Barat. Diputus 3 bulan. Kalau perhitungan 3 bulannya itu adalah di tanggal 17 Januari 2021. Ada denda, kalau dia bayar dendanya 10 juta, dia bisa bebas di tanggal itu. Tapi apabila tidak dibayar dendanya, maka diganti dengan pidana kurung selama 1 bulan, maka bebasnya adalah di tanggal 16 Februari 2021. Pernyataan Humas Ditjenpas seolah memupus harapan Bibi untuk merayakan tahun baru bersama sang istri. Tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh mantan model katalog fashion ini. Hari-hari sepi tanpa ratu rumah tangga pun harus dijalani Bibi. Pasangan yang menikah 11 Januari 2020 ini harus kembali dipisahkan oleh jarak dan waktu. Semoga Vanessa kuat lah ngejalaninnya di sini. Gala juga, ya, gue nggak tahu lagi apa yang harus gue omongin karena itu juga nggak akan mengubah apapun. Iya, saya udah ketemu sama Vanessa tadi. Proses registrasi saja. Saya sudah ketemu sama Vanessa di dalam. Ya saya sebagai keluarga sama mamahnya ya mengantarkan Vanessa aja ke sini. Kita support Vanessa ke sini. Ya kalau nangis sedih ya karena karena ada anak, karena kita melihat sebenarnya sih seharusnya Vanessa ada sama Gala, sama anaknya, tapi sekarang ini terpisah, ya kita sedih karena kalau kami keluarga ya mengantarkan aja Vanessa ke sini mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh PN. Nggak ada, dia orangnya tegar sih. Jadi tegar, dia mandiri anaknya, jadi nggak cengeng segala macam enggak. Siap tidak siap, kenyataan pahit nyatanya harus dihadapi Vanessa. Dirinya pun harus berpisah sementara waktu dengan putra sematawayangnya, Gala Sky Ardiansyah, yang akrab disapa Baby Gala. Entah saat itu Bibi siap atau tidak, kembali ditinggal Vanessa untuk kedua kali menjalani hidup di bui. Yang jelas, Bibi mau tak mau harus mengambil 2 peran sekaligus sebagai ayah dan ibu untuk Baby Gala. Selama mengasuh Baby Gala sendiri, tak jarang Bibi membagikan kegiatannya di media sosial. Papi, kalau enggak ada aku ngantuk nih. Halo. Ya untuk menjaga anak Gala itu omanya dititip sama omanya. Iya tolong kalau Vanessa sih sampaikan untuk Gala aja, untuk mamahnya, untuk sering-sering lihat Gala, untuk kita nengokin Gala dan sering-sering ke rumahnya Gala aja. Ya itu aja sih, lebih ke anak aja sih.
Ya, momen kebersamaan Bibi dengan putra sematawayangnya bikin netizen terharu. Bagaimana tidak, bayi yang baru saja berusia 4 bulan harus berhenti mengonsumsi ASI eksklusif lantaran sang bunda harus menjalani sisa hukuman. Anaknya kan udah dekat sama papinya, ya mudah-mudahan dia sehat selalu kan. Yang penting dia mau minum susu formula lagi, soalnya kemarin udah dicoba, katanya dia nggak bisa minum susu formula. Susah dia buang air besarnya kan. Mudah-mudahan nanti ya dicoba lagi, mudah-mudahan cocok. Istriku pengen terus sama aku dan anakku. Apalagi lagi COVID kayak gini. Kemarin aja karena rame orang yang di sana, wartawan, dia langsung sakit. Ya langsung nggak enak, badan langsung greges gitu. Terus udahlah kalau putus ASI, gue bingung juga gimana. Ya kalau kalian udah jadi seorang ibu, tiap sejam, tiap 2 jam sekali dia nete, nggak bisa dipisahin. Tapi jujur gue udah siap-siap juga, ya siap-siap worst case-nya lah. Kasus narkoba yang membelit Vanessa memang tak lepas dari kasus prostitusi online yang menjeratnya tahun lalu. Saat menghadapi kasus konten asusila, Vanessa menderita depresi berat hingga nyaris mengakhiri hidupnya di Rutan Medaeng, Surabaya. Beruntung, Vanessa yang dijerat Undang-Undang ITE dan pornografi karena menyebarkan konten asusila hanya divonis 5 bulan hingga ia bisa bebas pada Juni 2019. Tapi kebebasan itu tak lantas menghilangkan depresi yang dirasakannya, hingga ia sempat membeli pil Xanax di sebuah apotek di Surabaya. Celakanya, sisa pil itu Vanessa bawa ke Jakarta, bahkan tak dibuang ketika ia memulai hidup baru bersama Bibi pada Januari lalu. Siapa sangka saat Bibi menderita stres akibat toko pakaiannya bangkrut Maret lalu, Vanessa memberikan pil yang termasuk psikotropika golongan 3 itu pada sang suami. Bak drama di film Try It Hong Kong, 9 Maret lalu, Vanessa dan Bibi diciduk di rumah mereka di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Meski hasil tes urinnya negatif, Vanessa ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan Bibi yang hasil tes urinnya positif lolos dari jerat hukum karena terbukti hanya pengguna. Alhasil untuk yang kedua kali berturut-turut, Vanessa harus menyandang status narapidana. Kalau kondisi psikis, boleh ditanya sama semua orang, psikolog, psikiater, dokter, atau orang waras manapun, gue rasa nggak ada yang sekuat Vanessa. Nggak ada lah yang sekuat dia gitu. Ya, kalian ngejalanin trauma 2 kali. Nggak ada yang kuat gitu. Sekarang ya dia lebih banyak diem. Gue juga nggak mau bicara banyak karena takut ada salah. Gue nggak mau. Ya gue nggak mau nyakitin dia. Kasus ini kan sudah sangat melelahkan, sangat menyita tenaga, pikiran, energi, dan keuangan. Semuanya sangat menyita. Dalam 2 tahun, hidup Vanessa bak roller coaster yang turun naik super cepat. Tapi setelah 2 kali jatuh di lubang yang sama, Vanessa tak mau jatuh ketiga kali. Terlebih sekarang statusnya telah berubah menjadi istri sekaligus ibu bagi bayi yang masih membutuhkan kasih sayangnya. Namun benarkah karena kebijakan protokol kesehatan di rutan, Vanessa tak bisa menyusui bayinya di penjara? Kapasitasnya Vanessa Angel sebagai ibu yang sedang menyusui dalam peraturan memang bisa bersama anaknya di dalam lapas maksimal 2 tahun. Tapi sekali lagi di masa pandemi ini tentunya akan lebih riskan untuk terpapar COVID-19. Dan memang tidak ada permintaan dari Vanessa untuk anaknya ikut bersama. Saat ini untuk kebutuhan ASI anak-anaknya Vanessa itu pumping ya, ASI, dan keluarganya yang akan membawanya yang akan menjemput atau mengambil dari lapas, kemudian dikonsumsi oleh anaknya Vanessa. Mudah-mudahan dia sehat-sehat di dalam dan anak-anaknya sehat juga di luar dan permasalahan ini cepat berlalu.